Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karena nikmat yang masih diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama hadir di Masjid Baitul Hikmah dan sama-sama kita banggakan diri dalam rangka memberikan salah satu kewajiban kita, menjalankan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita semuanya masih mendapatkan kesempatan untuk bisa bersama-sama duduk dalam majelis pagi ini yang insya Allah akan dibimbing oleh guru kita Haji Syaiful Hidayat dengan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Semoga apa yang disampaikan menambah ilmu kita semuanya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah dengan harapan semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dengan yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita mulai kajian ini, mari kita sama-sama membaca kitab surat Al-Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang masih diberikan kepada kita semuanya, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa kita dalam lindungan dan rahmat-Nya serta ridho-Nya, dan tak lupa dan tak henti-hentinya mari kita sama-sama doakan kepada saudara kita, keluarga kita, dan para jamaah seluruhnya yang senantiasa pagi hari ini ada di perusahaan teruskan sakit. Semoga Allah segera angkat penyakitnya dan semoga dengan sembuhan yang sempurna dan senantiasa Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Jamaah ala hadinya wa kulliyatin sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian terangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Husna Bapak Haji Insinyur Mudathir, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah, yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang sholat subuh Masjid Baitul Husna, yang insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir di pagi hari ini akan mendapatkan ampunan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena juga Allah tidak pernah berhenti memberikan kita kenikmatan hingga pagi hari ini
Allah masih mencurahkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, nikmat bisa bermuajahah bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan di pagi hari ini akan menjadi penambah pundi-pundi amal saleh yang kelak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan hidayah dan keistiqomahan untuk dapat meniti sunnah-sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini baik di dunia maupun di akhirat kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu bapak semua? Alhamdulillah. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah. Sudah 1 tahun tidak ketemu ya. Kemarin kita ketemu tahun 2022, tahun yang lalu. Walaupun Desember kemarin. Tapi sekarang kan sudah tahun 2023. Sudah 1 tahun kita ketemu ya. Alhamdulillah ibu bapak masih sehat semua. Begitulah waktu, dia akan terus berputar, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, akan terus silih berganti. Yang pada hakikatnya mungkin secara umur bertambah. Kemarin masih usia 50 tahun, setelah tahun 2023 nambah lagi jadi 51 tahun. Yang 40 tahun jadi 41 tahun. Yang 45 tahun jadi 46 tahun. Secara umur terlihat bertambah, tapi secara jatah hidup bertambah atau berkurang? Berkurang. Kuota kita hidup itu semakin berkurang karena semakin dipakai. Bapak kalau punya jatah kuota internetnya 63, kalau dipakai terus kira-kira habis atau bertambah? Habis. Kira-kira kuota kita ini berapa banyaknya? Ada 60 giga, 70 giga, karena jatahnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah rahasiakan. Kita udah habisin berapa giga itu tak ketahuan. Dan salah satu hikmahnya itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu di antara rahasianya kenapa waktu kematian kita itu dirahasiakan oleh Allah, agar kita ini berlomba-lomba untuk memiliki amal yang terbaik, agar kita ini berlomba-lomba untuk mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi kematian. Yang nyawakan gitu, itu kan kita bisa mendapat, memberikan satu hidayah, mampu menjadi wasilah satu orang mendapat hidayah karena kita lebih baik dari satu ekor unta merah atau kendaraan yang paling mewah, lebih baik dari kendaraan yang paling mewah, dan itu akan menjadi pahala jariah yang akan terus mengambil pahalanya. Dan lagi-lagi tugas kita hanya memberikan peringatan. Dan sekarang ada yang manusia itu yang penting sudah kita mengingatkan. Kalau tidak mau ya tidak ada masalah. Illa man tawalla wa kafar. Tapi memang yang tidak mau ini kecuali orang-orang yang berpaling dan orang yang kafir, orang yang ingkar, berpaling dari mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan ingkar dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tapi apa kata Allah? Fayu'adzibumullahu al-'adzabal akbar. Tapi ingatlah, kalau kamu berpaling, kalau kamu ingkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan
Tuhanmu kata Allah. Maka hisabmu itu, perhitungan atas apa yang kamu lakukan itu nanti kami akan lakukan di hari kiamat kata Allah. Oleh karena itu Sayyidina Umar ibu bapak pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum nanti kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisab itu maknanya hisab, muhasabah. Jadi kalau kita pernah dengar muhasabah, pernah dengar Pak istilah muhasabah? Pernah. Niman bagusan kalau Pak. Muhasabah. Muhasabah itu artinya menghitung-hitung. Hasabah ya sungguh hisaban. Muhasabah. Hitung-hitunglah diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri seseorang memperhatikan apa yang sudah dia perbuat sebagai bekalnya untuk menghadapi hari esok. Apa yang sudah kita perbuat untuk menghadapi kematian itu? Apakah sudah cukup amal kita saat ini yang akan kita bawa menghadap Allah? Apakah sudah cukup amal saleh kita? Jika nanti ditimbang amalnya, kita pastikan bahwa amal kebaikan kita lebih berat dari kejahatan kita. Oleh karena itu, hisablah diri kita. Mari kita bermuhasabah. Mudah-mudahan dengan memahami ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di surah Al-Ghasyiyah ini akan membuat kita semakin yakin dengan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang telah adanya hari pembalasan, tentang adanya neraka dan surga bagi hambanya yang beramal saleh. Allah sediakan kenikmatan yang luar biasa di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ibu bapak hadirin yang rahimahullah yang dapat kita kaji dari surah Al-Ghasyiyah. Mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan bapak-bapaknya, ada kesempatan untuk bertanya, atau ibu-ibunya. Ada Pak? Bu, ada Bu? Mungkin pertanyaan yang lain yang kemarin disimpan belum sempat terlontarkan. Silakan, kasih kesempatan nih. Kalau kau bertanya, kita sudah jelas. Atau yang kedua bingung. Bingung dong karena jelas. Ada Ustaz? Oh, ada. Terima kasih. Dan merujuk kepada ayat yang ke-17 tadi, ini kan tidak semua manusia memahami tentang sains dalam penciptaan di ayat 17. Oleh karenanya, terkadang pemahaman orang yang berbeda-beda karena sesuai dengan tingkat ilmunya, keilmuannya masing-masing. Secara umum, bagaimana membangkitkan manusia ketika dulu ayat ini turun, kan masih banyak objek dakwahnya itu orang-orang yang kafir. Ketika kita di masyarakat umum kita, mereka rata-rata sudah muslim, tapi ketika disadarkan dengan ayat-ayat itu, mereka tidak sadar-sadar juga. Malah mungkin apa yang mereka lakukan dianggapnya adalah hal-hal yang baik, yang tidak baik kemudian diteruskan. Tapi kelirunya, mereka menunggu kesadaran di akhir hayatnya. Jadi menunggu kesadaran di akhir hayatnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membangkitkan mereka ketika secara keilmuannya itu terbatas, kemudian motivasi mereka untuk belajar ilmu agama itu minim. Terima kasih. Baik. Ibu bapak hadirin yang rahimahullah, Islam itu memang adalah agama rahmatan lil alamin. Agama untuk semua kalangan, semua tingkatan orang,
dari sisi pemahaman yang paling tinggi maupun yang paling rendah, itu bisa melihat tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dia jadikan sebagai alat untuk berpikir, untuk bisa menemukan siapa Tuhannya sebenarnya. Maka di dalam agama kita kan ada misal salah satu contoh tentang fikih salat. Tidak harus misal orang yang disebut dengan qori itu baru boleh menjadi imam. Qori itu artinya orang yang fasih, orang yang tahu tentang bacaan Al-Quran, mana yang benar, mana yang salah. Tapi juga dalam tingkatan yang paling rendah juga dimungkinkan seorang ummi namanya. Seorang ummi ini yang dia belum fasih membaca Al-Quran. Tapi dalam kaidahnya qori itu dia hanya boleh mengimami, qori itu mengimami qori dan ummi. Tapi ummi dia hanya boleh mengimami ummi. Dia tidak boleh mengimami qori, karena yang batal sholatnya itu qorinya. Kalau dia diimami oleh ummi dalam tingkatan bacaan Al-Quran yang mungkin ada potensi salah karena dia salah membaca makhraj, dia tidak paham tajwid, tapi dia masih boleh sholat tetapi sesama ummi. Dalam kaidahnya sama tak tahu boleh lah itu maksudnya. Artinya yang makmum juga nggak tahu kalau imam gua salah, anggap tahu udah benar gitu. Tapi yang bermasalah itu kalau umumnya qori. Nah, yang qori ini yang bisa batal sholatnya. Karena kalau imamnya salah baca Fatihah yang menyebabkan artinya salah, karena Fatihah merupakan rukun, maka batal sholatnya. Maka sang qori ini dia harus mufarraq, harus memisahkan diri, jangan mengikuti makmum yang salah karena dia tahu. Maka itulah kenapa dalam fikih itu tidak dibolehkan untuk dia menjadi makmum bagi ummi. Ummi hanya boleh mengimami ummi karena mereka tidak tahu. Itu dari sisi pemahaman tentang fikih atau tentang ibadah. Pasti semua akan diberikan. Misal orang awam itu tidak dapat hukuman kalau dia tidak tahu. Nah, kan nggak apa-apa karena dia awam. Tapi tetap harus belajar. Begitu juga dengan syariat. Misal dulu dengan sederhana bagaimana dia tahu akan masuk waktu, maka gampang. Lihat aja bayangan. Itu kan sederhana banget, dulu belum diciptakan jam. Kalau bayangannya itu masih sama atau belum, bayangnya lebih panjang daripada bendanya, nah itu masih waktu zuhur. Tapi kalau bayangan sudah lebih panjang dari bendanya, nanti sudah masuk waktu asar. Artinya ada hal-hal yang sederhana dimungkinkan untuk diaplikasikan oleh orang yang pemahamannya rendah bisa. Begitu juga dengan tidak hanya yang tadi itu. Misal contoh yang saya bilang tadi, dia hanya ada di alam, tapi kita bisa melihat apa yang ada di hadapan kita. Kita bisa melihat tentang langit, kita bisa melihat tentang gunung, bagaimana Allah tegakkan, dan itu kita juga bisa melihat bagaimana sistem perancangan seekor nyamuk yang sangat rendah. Atau wafi'an musikum, atau dalam diri kita itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang tadi itu, kalau memang landasannya orang mau disampaikan bagaimanapun juga, kalau memang dasarnya ingkar kafir, ya tadi itu sawabun alaihim, sama saja bagi mereka. Kalau darahum itu dihundai minum, kamu beri peringatan atau tidak. Kalau memang dasarnya sudah kafir, tapi tetap saja ibu bapak tugas kita itu hanya memberikan peringatan. Itu tugas kita dan itu sudah menjadi amal saleh. Maka itulah kenapa kita disebut sebagai kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Kita ini disebut sebagai umat yang terbaik, Pak. Karena apa? Karena kita mengajak orang dari melakukan kebaikan dan mencegah orang dari melakukan perbuatan keburukan. Dan itu sudah menjadi amal
Tidak disyaratkan orang itu mau dulu mengikuti kita, tidak. Tapi kita mengajak mereka itu sudah menjadi aman. Jadi lasta'ala itu musayid. Para ulama tafsir menyebutkan karena kita tidak menciptakan hati mereka. Inna Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kata Allah, kamu tidak akan pernah bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kamu cintai. Tapi hidayah itu milik Allah. Jadi kalau sudah membuat kajian, sudah membuat taklim, ibu bapak-bapak sudah mengajak, sudah diajak, tetap saja nggak mau. Ada usianya sudah tidak muda lagi. Dan salah satu wajah umum Nabi, kata Allah, dan aku sudah memberikan peringatan. Peringatan itu ada dua, telah diutusnya Rasulullah dan wajah umum Nabi asyaitu, kata Ibnu Abbas, uban. Ini uban ini peringatan Allah juga. Kata Ibnu Abbas, kalau sudah tumbuh uban itu artinya peringatan Allah sudah datang. Bapak sudah nggak muda lagi, sudah saatnya taubat. Tapi kan gitu, kita kan merasa masih muda ada rasanya. Gitu Pak ya? Padahal sudah tua lagi, semakin tua semakin menjadi jaya. Padahal sudah tua mesti digantung pada baterai. Aslinya berapa? Saya miris pernah lihat, ini kan saya lihat, udah tua, udah ubanan, dia udah ubanan, telinga masih digantung pakai baterai. Allah, coba kalau meninggal gimana? Ada uban ini nanti ini peringatan. Subhanallah. Kalau itu pun juga tidak nanti saat kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, karena sudah jam 6 mungkin cukup ya. Baik, untuk berkahan mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan hati yang tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang luas, halal dan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.